nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman 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 nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa alaina innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Cukupkan telapak tangan kita, bacaan surah kita, sertakan dengan hembusan nafas salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh kita dari ujung rambut sampai kaki, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya, menjadi abdinya, mendapatkan keberkahan dari umur, keberkahan dari ilmu, dari amal, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari punya pasangan hidup, keluarga yang soleh-solehah, keberkahan dari apapun yang ada di atas dunia ini, kapan di mana kita berada, insya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi hari ini di hari Rabu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ternyata bertanya masih hidup itu sangat benar-benar terasa getar jiwa Ibu, karena 2 hari berturut-turut ini saya kehilangan sahabat ya. Kemarin meninggal dunia seorang sahabat saya di SMA. Ya, sebelumnya teman sekamar di waktu melaksanakan ibadah di tanah suci. Besok siapa, Bu? Jadi kalau saya bertanya masih hidup, tanya sama diri saya kapan ya, gitu ya. Harus sadar sesadar-sadarnya, karena manusia yang bahagia itu adalah yang sadar bahwa dirinya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang sadar bahwa itu adalah firman Allah, bahwa itu ketentuan Allah dan pasti terjadi, maka itulah yang disebut orang bahagia. Jadi bahagia itu selalu ingat mati. Ingat mati bukan berarti jadi melempem, Bu, Pak, tapi justru jadi makin semangat. Kobarkan semangat, baca Quran, bersolawat, karena kita pasti akan mati. Dan ketika sudah mati, Al-Quran dan solawat itulah yang akan sangat bermanfaat. Ya, insya Allah. Di samping amal-amalan kita yang lain tentunya ya. Yang sedekahnya lah, yang wakafnya, ataupun yang anak-anak soleh yang mendoakan, ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketika kita wafat, kita mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu kita ini untuk dimanfaatkan oleh yang masih hidup. Kemudian harta-harta kita juga dimanfaatkan oleh yang masih hidup. Dan anak-anak kita yang masih hidup juga mendoakan kita yang sudah meninggal. Iya. Yang menggunakannya yang masih hidup, tapi yang dapat pahala yang sudah. Jadi yuk kita perbanyak
ilmu supaya bermanfaat, supaya bisa setelah kita berada di liang lahat pun, setelah kita di alam barzah pun, ilmu dimanfaatkan itu tetap akan mengalir pahalanya. Kemudian harta yang kita wakafkan, kita infakkan, kita sedekah jariahkan, itu akan terus mengalir, menerangi kita, ya, pahalanya terus-terusan mengalir. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah yang mendoakan, tentunya semoga kita berinvestasi untuk menunjukkan anak menjadi orang yang soleh, bertakwa, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Jangan lupa Bapak Ibu, sekarang itu sudah banyak menyesali anaknya meskipun orangnya masih hidup. Pun anak mati beneran, kan gitu punya. Sekalian menyebut gitu. Itu masih hidup sudah menyesali anaknya. Terus paeh ibunya, terus paeh teh anak-anaknya teh perebut warisan, pasea punya boro-boro ngajinya, yang ada adalah berebut warisan kita. Dari itu yuk kita wariskan kepada anak cucu kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita wariskan juga amalan-amalan soleh. Kita contohkan mereka amalan yang terbaik. Dan kita juga ajarkan kepada mereka doa-doa. Nah, doanya yang kemarin sudah kita baca di ayat-ayat terakhir dari surat Al-Furqan, ya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, untuk doa, ya. Kemudian juga ada doa apa, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga ada doa, Bu, berhindar dari api neraka, apa, Bu? Rabbana syrif anna azaba jahannam inna azabaha kana ghurama. Kita juga ingat-ingat lagi yuk, saya sempat mencatat paling tidak ada 15 kebiasaan baik yang harus menjadi landasan hidup kita supaya menjadi orang yang disebut Allah sebagai ibadur rahman di dalam surat Al-Qur'an ayat 63 sampai dengan ayat ke-77 sampai dengan akhir surat. Yang pertama adalah dia rendah hati. Yang kedua, tidak sombong. Meskipun kepada orang kafir sekalipun, dia tetap berbuat baik untuk berikan keselamatan, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah sholat malam, sujud ruku di waktu malam hari. Dan yang keempat adalah takut neraka jahanam. Jadi dia berdoa, Rabbana srif anna azaba jahannam, inna azabaha kana ghorama. Yang kelima, tidak boros. Kemudian tidak kikir, yang sedang-sedang saja, ya, bukan boros ketika di video atau ketika sedang disuting boros. Biasa nama dia nyumbang lu tadi nangan 5.000 begitu disuting apalagi dicatat jadi 500.000. Tapi ketika tidak diumumkan dan tadinya mau 500.000 jadikan 5.000. Ya. Kemudian yang keenam, tidak musyrik, tidak menyembah selain Allah. Yang ketujuh, tidak membunuh orang yang tidak berhak atas dunia. Kemudian tidak berzina. Nah, ini tidak berzina dalam artian yang sangat pas. Menghindarinya termasuk mencegah orang lain untuk berbuat zina. Karena zina itu tidak akan bisa dilakukan sendirian, Bapak Ibu. Ayah zina sesoranganan. Ya. Zina pasti berjamaah saat jatuh dijinahi, ya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah orang yang selalu bertobat ketika berbuat salah, terus-terusan beriman. Yang ke-10-nya dan yang ke-11-nya adalah selalu beramal soleh. Dan yang ke-12-nya adalah tidak suka menjadi saksi palsu, ya. Tidak bersumpah palsu. Kemudian juga menjaga kehormatan dari berbuat sesuatu yang tidak berguna. Nah, kebaikan kalau diajak, ya, ya, oh ayo jadi lumayan ya, ayo sudah pernah gaple uang waktu, gitu ya, itu menghindari. Kemudian yang ke-14-nya adalah tidak buta dan tidak tuli terhadap Al-Quran, ya. Ini Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang tidak dibutakan dan tidak ditulikan terhadap Al-Quran.
Yang ke-14, yang ke-15-nya adalah selalu mendoakan istri-istri dan anak-anak supaya menjadi orang bertakwa dan menjadi pemimpin yang muttaqin. Saya ulangi sekali lagi, istri-istri, soalnya lagi pada sensitif terhadap kalau menyebut itu. Jadi Al-Quran itu menyebutnya mendoakan istri-istri, Pak, ya, dan anak-anak. Berarti minang lebih hiji lamun wani, ya, gitu ya. Pakai lamun wani, Pak Dede. Ya, baik. Yuk, setelahnya kita menutup surat Al-Furqan dengan kita memahami isinya dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, kemudian kita mampu menikmatinya. Dari 15 amalan itu mudah-mudahan ada yang sempat kita nikmati ya, dan kita sebarluaskan. Catat yang 15. Nanti kalau belum belum tempat dicatat sekarang, putar lagi rekamannya atau lihat di YouTube, tulis lagi, tulis di dinding yang gede ya. Kalender ibu cepat itu punya sekali-sekali ya. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca Al-Quran kita dengan berbahagia, selalu istiqomah membaca Al-Quran dan berjamaah kita tekankan dari dalam diri. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Kita akan baca hari ini surat ke-26, dimulai dari ayat pertama. Di surat ke-26 itu disebut surat Asy-Syu'ara atau surat tentang tukang-tukang sihir. Ya, bukan surat ya, penyair, tukang-tukang penyair. Ya, penyair itu yang suka membacakan selain Al-Quran dan sholawat tentunya ya. Penyair-penyair artinya dia membuat syair-syair untuk dibacakan dan dijadikan kebanggaan. Akhirnya diulangi di mimiti tiap namun pantun deunya sehingga untuk pantutnya dianggap tidak cerdas wallahu alam ya. Baik, yuk kita sama-sama baca mulai ayat ke-1 dan alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Camani Bandung, sehat walafiat, segar bugar, udaranya juga pagi dan mataharinya insya Allah akan keluar dengan cerah. Di dunia maya sana hadir dari kru Radio Kilait FM Bandung 107,1 Kang Indra Gunadi bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Sumedang, dari Saung Tahfidz Al-Quran Sumedang ada Teh Isriati bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Tanjung Jaya Sudrajat Tasikmalaya ada Kang Jabat Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarganya. Kemudian dari Cirebon Kanoman hadir Saung Tahfidz Al-Quran Cirebon Kanoman Teh Irin Apriani dan juga hadir dari Cirebon Kasepuhan ya Teh Hilda Martina. Kemudian dari Cipamokolan Bandung Saung Tahfidz di sekitaran Masjid Al-Jabar ada hadir Kang Ahmad Widiadi. Yang lain yang belum hadir tentunya kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia, istiqomah berjamaah membaca Al. Mari kita mulai surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas
السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما تأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن اسقِ القوم الظالمين. قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقولون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.
يا فرعون إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني قيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وأنتما إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
Sadaqallahul Azim. Bil Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan bacaan kita dari 28 ayat surat ke-26 ini yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya kita sangat bermohon diampuni kesalahan kita dan diberikan kesempatan diri kita ini dipanjangkan umur terus-terusan mampu membaca Al-Quran dalam keadaan yang lebih baik, dan kita tidak bosan-bosannya meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama lanjutkan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar, dan pada saatnya juga kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati dan mengamalkan secara benar dan menyebarluaskan secara benar. Surat Asy-Syu'ara, ya, Asy-Syu'ara, para penyair, diturunkannya di kota Mekah. Jadi tadi Bapak Ibu kita berada di Mekah, ya. Suratnya disimpan di ayat di surat ke-26, jumlah ayatnya 227 ayat. Kita tadi sudah baca 28 ayat, berarti masih 199 ayat yang dibaca. Sabar Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan bacaannya di panjang umur, dan kita diberikan kebahagiaan. Tapi istiqomah berjamaah baca. Mari kita lihat dari mulai ayat pertama. To, sin, mim. Jadi bacanya tidak seperti alif lam mim ditasdidkan ya. Ini masing to, sin, mim. Tapi dipanjangkan. Nah, inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan ya. Jadi ayat Al-Qur'an ini memberikan penerangan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin penerangan dalam hal apapun, rumah tangga, usaha, bisnis, apapun, ingin mendapat penerangan, cari di Al-Quran. Pasti ada. Pasti. Dan itu dari Allah. Masalahnya, yang anak-anak gampang tuh baca dari Arab punya. Tapi yang udah biasa, ibadah rahman apa? Langsung baca. Jadi dari 3 sampai 7. Apa saja Bu? Ada 15. Ibu sudah semua. Alhamdulillah. Gitu. Ya, ya. Boleh jadi kamu Muhammad, kata Allah, akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Maksudnya Rasul itu sangat menginginkan orang-orang itu beriman. Saking tidak digubrisnya sampai Rasul itu merasa putus asa. Makanya dihiburnya dengan surat Ad-Duha. Nah, dihiburnya juga dengan surat-surat yang lain tentang Muhammad, tugasmu hanyalah basyiron nadhiron, menyampaikan. Urusan orang itu mendapat hidayah atau tidak, itu urusanku, kata Allah. Itulah yang selalu saya pakai. Kalau ngajak ngaji orang-orang, meskipun satu orang tak ngaji aja. Kalau orang lain ada yang menghina, cuek, membuli, kenayaan masing-masing bukan urusan. Tapi kalau kita sampai frustasi, ditegur. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita, bahwa hampir-hampir saja atau boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Binasakan diri itu hampir bunuh diri, frustasi, kecewa. Karena apa? Tidak mau beriman. Ya. Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk mereka tunduk kepadanya. Jadi kalau mau, semuanya juga akan beriman. Tapi sengaja, justru seperti itulah kehendak. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, punya keluarga, punya istri, punya suami yang nggak nurut, biasa ya, tegur amak-amakan. Ya, kan masuk ngamak, punya hari ini naga datang diajar, ya kan bisa punya ya
Para pejabat juga, kalau rakyatnya tidak mengikuti, sadar diri bahwa kalian juga tidak layak dicontoh. Tidak ada keras saja supaya kadangnya ya. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang murah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Jadi setiap ada turun ayat, mereka berpaling. Ada peringatan, mereka berpaling. Ada frustasi umat. Diulang kan sekarang frustasi bu, sampai-sampai suami nggak bisa mendidik istri, atau diceraikan. Padahal justru itulah pahala yang besar. Seorang suami yang sabar kepada istrinya yang bedegong adalah demikian juga istri yang bedegong, tidak bedegong kembali. Tenang. Suami yang bedegong, si istrinya sabar, itu juga pahala bagi istri. Kenapa? Kalau Allah sudah persatukan, maka kalaupun ada barang halal yang tidak disukai Allah cuma satu di dunia, yaitu talak. Jadi perhatikan, ya, ada barang ya